Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Abdul Basit dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan dan mempresentasikan tugas 2 dalam bentuk proyek sederhana menggunakan Vue.js, sebuah kerangka kerja JavaScript ya yang populer untuk membangun antarmuka pengguna user interface yang interaktif dan dinamis. Nah, proyek ini berisi berupa biodata mahasiswa, terutama saya sendiri mahasiswanya, yang ditampilkan dalam komponen Vue dengan desain ya, yang responsif dan modern. Presentasi ini atau praktek ini juga akan menjelaskan struktur kode, fungsi masing-masing bagian, dan bagaimana semuanya itu terintegrasi dalam satu tampilan halaman web. Ya, langsung saja. Yang perlu dipersiapkan untuk melakukan tugas tersebut yaitu yang pertama kita terlebih dahulu harus instalasi Node.js dan npm-nya ya. Nah, terus yang kedua, kita unduh atau installnya itu dari website resmi Node.js-nya. Nah, setelah diinstalasi kita cek di terminal node minv npm minv foo min version. Nah, terus kita instalasi ya bisa diinstal Foo-nya itu melalui command line interface atau dari CLI atau juga kita bisa dari FSC ya. Visual Studio Code. Nah, untuk membuat proyek ini kita bisa mengetikkan foo create tugas kedua, nanti disuruh milih preset. Kita pilih default foo 3, lalu tekan enter. Setelah itu kita diarahkan untuk masuk ke tempat proyek itu ada. Nah, kebetulan saya sudah melakukan instalasi dan membuat project directory tersebut ya. Sebelum itu saya akan ngecek terlebih dahulu npm foo-nya sudah terinstall atau belum. Kita masuk pada pintu PowerShell terlebih dahulu. Ya. Foo version npm minv. Nah, ini sudah terinstall full npm versinya npm node. Nah, ini sudah terinstall semua. Nah, setelah itu kita bisa secara manual masuk ke directory project tersebut dibuat ya. Nah, kebetulan saya sudah buat, tinggal nanti kita masuk saja. Nah, ini bisa masuk dari di mana project tersebut itu masuk ke tugas 2. Nah, ini kita masuk melalui terminal. Nah, atau dari sana itu bisa dari sini cd tugas apa tadi tuh? Tugas foo. Nah, dari sini kita masuk ke kode atau terminal Visual Studio Code. Nah, ini sudah masuk ke modifikasi projectnya. Selamat pagi tutor.
Ini adalah tugas kedua saya. Nah, ini memang biodata Bandung, memang di soal tidak diminta, namun saya tambahkan sendiri. Ya, tugas kedua saya Abdul Basit, fakultas, ini ada footer. Ya, struktur dari FU ini, interface-nya atau komponennya itu berisi elemen ya, header. Nah, header ini menampilkan judul halaman. Selamat pagi tutor. Ini adalah tugas kedua saya. Nah, ya, berisi div ini berisi konten ya, berisi konten data biodata mahasiswa dalam format definisi list. Ya, ini biodata NIM UPBJJJ Bandung. Footer ini menampilkan teks tampilan yang di bawah footer. Nah, ini ya. Ini biodata saya, biodata. Nah, ini biodata saya. Nah, terus skripnya, ini ada skrip. Nah, ini skrip. Nah, ini logika ya, logika dalam ngambil dari komponen-komponen. Ya, berisi logika dan data dari komponen. Ya, ini ekspor tugas kedua. Nah, terus kalau sudah kita buat stylenya ini ya, CSS-nya tampilannya kita aktifkan npm run server. Nah, ini sudah aktif. Nah, ini HTTP localhost 8080 atau melalui network. Kita coba melalui ini dulu. Kita copy. Terus kita masuk ke website, ke browser. Nah, ini sudah muncul dan tampilannya seperti ini. Selamat pagi tutor. Ini adalah tugas kedua saya. Bertuliskan orange sesuai soal yang diminta. Nah, ini memang tidak ada di tugasnya, tapi saya tambahkan sendiri. Dan ini ada footernya. Ya, ini footer. Kita contohkan melalui yang kedua. Yang ini apakah sama? Nah, ini sama ya, berarti masuknya ini sama melalui localhost atau melalui server ini, melalui network. Dapat disimpulkan bahwa komponen Foo ini yang saya buat ini merupakan representasi dari data biodata saya dalam bentuk tampilan web yang dinamis serta responsif melalui struktur komponen Foo. Ya, kita bisa mengelola data seperti nama, NIM, dan lain-lain. Nah, tampilan halamannya ini diperindah dengan menggunakan CSS modern dan responsif sehingga tetap nyaman, enak dipandang, enak dilihat di berbagai perangkat. Selain itu juga bagian footer menggunakan animasi teks yang berjalan memberikan kesan interaktif dan menarik ya. Implementasi ini menunjukkan
bagaimana teknologi Vue.js ini dapat digunakan untuk menyajikan data personal dalam tampilan web yang rapi, bersih, mudah, dan dikembangkan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tugas ini dapat memberikan gambaran nyata tentang penerapan komponen dan styling dalam pengembangan antarmuka web membangun Vue.js. Terima kasih. Saya Abdul Basid dengan dosen pembimbing Bapak Erik Alfonsius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.